Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis hari ini materinya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam perilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Kemudian, tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia, terampil mempraktikkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar Al-Quran Hadis, mengembangkan sikap karakter jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berliterasi. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Membacanya adalah ibadah. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Al-Quran menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. Sedangkan pengertian hadis. Hadis menurut bahasa artinya baru, dekat, atau cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat hati, terhindar dari berbagai penyakit hati. Yang keempat, Al-Mau'izah, artinya nasihat. Di dalam Al-Quran banyak nasihat-nasihat tentang kehidupan orang yang bertakwa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Fungsi hadis yang kedua adalah
menguraikan atau menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Banyak ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lain. Namun tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap ternyata diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya, "Sholu kama ro'aitumuni usholi." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi hadis yang berbunyi "Sholu kama ro'aitumuni usholi" ini berfungsi merinci ayat Al-Quran yang sifatnya masih global atau umum. Fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Fungsi hadis yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan perilaku secara umum. Seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW memberikan pengecualian atau mengkhususkannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasar ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya adalah ada, yaitu di dalam hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis tersebut berfungsi yaitu memberikan pengecualian atau kekhususan bagi ayat yang sifatnya masih umum tersebut. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Kedudukan hadis. Adapun kedudukan hadis secara umum adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan dan perincian.